Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Food and Beverage. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang metode atau teknik pengolahan makanan. Proses pengolahan makanan disebut juga memasak atau cooking, yaitu suatu proses penerapan panas dari bahan mentah menjadi matang untuk tujuan tertentu. Proses memasak berlangsung hanya selama panas mengenai alat yang digunakan dalam pengolahan bahan makanan tersebut. Perambatan panas ke dalam bahan makanan yang diolah ada melalui 3 cara, yaitu 1. Konduksi, yaitu perambatan panas melalui sentuhan langsung pada bahan makanan yang diolah, misalnya membakar. Kedua, konveksi, yaitu perambatan panas melalui sirkulasi atau perputaran zat cair, misalnya merebus, menggoreng, dan mengukus. Kemudian, yang ketiga, yaitu radiasi. Radiasi adalah rambatan panas langsung dari suatu sumber ke benda atau bahan makanan yang dimasak, misalnya memasak menggunakan microwave. Selanjutnya adalah tujuan dari metode pengolahan makanan atau memasak. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan rasa. Jadi proses pengolahan selain menghancurkan jaringan, panas juga akan membakar cairan yang terdapat pada bahan makanan. Pembakaran ini dapat merubah rasa dan aroma menjadi lebih enak dan sedap, sehingga merangsang selera makan, apalagi jika ditambahkan bumbu-bumbu. Yang kedua adalah untuk meningkatkan penampilan dari makanan. Panas yang diberikan selama proses pengolahan juga dapat merubah warna atau rupa makanan. Perubahan ini bisa menyebabkan warna makanan menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk yang terjadi pada pengolahan makanan. Di sisi lain, proses memasak dapat meningkatkan warna makanan menjadi lebih menarik dan atraktif, seperti misalnya daging ayam yang tadinya berwarna pucat menjadi berwarna merah atau coklat keemasan. Selanjutnya yaitu tujuan dari memasak adalah untuk membuat makanan menjadi lebih mudah untuk dicerna. Selama proses memasak, panas yang diterima bahan makanan akan menghancurkan atau melembutkan jaringan-jaringan yang terdapat pada bahan makanan tersebut. Misalnya selulose jaringan yang terdapat pada tumbuhan dan konektif tisu jaringan yang terdapat pada daging. Hancurnya jaringan-jaringan tersebut akan lebih mudah dicerna di dalam perut. Kemudian tujuan memasak lainnya adalah agar makanan aman untuk dimakan. Pengertian aman untuk dimakan dalam hal ini tidak mengandung zat-zat racun dan bebas dari bibit penyakit yang menyebabkan keracunan, sakit perut, atau mengandung cacing. Di dalam proses memasak, panas yang mencapai derajat tertentu akan membunuh telur cacing dan juga menetralisir zat-zat racun yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah metode pengolahan bahan makanan atau teknik memasak. Teknik memasak ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah teknik memasak panas basah atau disebut juga moist heat cooking. Yang kedua yaitu teknik memasak panas kering, yaitu dry heat cooking. Perbedaannya adalah pada teknik memasak panas basah atau moist heat cooking menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Cairan yang digunakan bisa bervariasi seperti air, kaldu, susu, ataupun anggur. Nah, yang termasuk dalam teknik
moist heat cooking ini antara lain adalah boiling atau merebus, poaching yaitu merebus dengan sedikit air, dan stewing. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik memasak panas kering atau dry heat cooking. Dalam teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya. Karena tidak adanya air, maka panasnya menjadi lebih tinggi dibandingkan teknik panas basah. Yang termasuk jenis ini antara lain adalah baking atau memanggang, grilling, memanggang di atas api langsung, dan roasting. Nah, sekarang kita akan pelajari masing-masing metode yang saya sebutkan tadi beserta ilustrasinya. Yang pertama adalah pembahasan untuk metode pengolahan makanan panas basah atau moist heat cooking. Contoh yang pertama adalah boiling atau merebus. Pengertian boiling atau merebus ini adalah memasak makanan di dalam air mendidih 100 derajat Celcius dalam volume yang lebih banyak dari makanan yang diolah. Jadi volume air itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan makanan yang diolah. Nah, ditandai dengan bergejolaknya air secara cepat. Prinsip dasar dari teknik boiling ini adalah cairan harus mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, untuk menghemat energi, sebelum cairan mendidih sebaiknya alat perebus ditutup terlebih dahulu. Kemudian, buih yang ada di permukaan cairan harus dibuang untuk mencegah bersatunya kembali ke dalam cairan sehingga mempengaruhi mutu makanan. Kemudian, bahan makanan yang diolah tercelup air secara keseluruhan. Yang kedua adalah poaching atau merebus bahan makanan di bawah titik didih. Pengertian poaching adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih pada kisaran 83 sampai 95 derajat Celcius. Ditandai dengan gerakan air perebus secara perlahan atau disebut juga dengan slow boiling, yang mana tidak mengeluarkan gelembung udara sehingga gelembung air tidak memecah permukaan tetapi berada di bawah permukaan air. Nah, tujuan poaching ini adalah untuk mempertahankan bentuk pada bahan makanan yang diolah karena teksturnya yang lembut. Prinsip dasar teknik poaching adalah makanan seluruhnya terendam oleh cairan selama proses pengolahan. Suhu pengolahan berkisar antara 93 sampai 95 derajat Celcius. Cairan yang digunakan harus sesuai dengan banyaknya bahan makanan. Kemudian, gerakan cairan perebus tidak mengeluarkan gelembung udara. Bahan makanan yang biasa diolah dengan teknik poaching ini adalah daging, telur, ikan, unggas, dan buah-buahan. Teknik selanjutnya adalah simmering. Pengertian dari teknik simmering ini adalah mengolah bahan makanan dengan merebus bahan makanan di dalam air pada suhu 95 derajat Celcius sampai 98 derajat Celcius dengan perbandingan air dan bahan makanan adalah 10:1, yang mana sebelumnya air tersebut telah melalui proses boiling atau air mendidih sampai 100 derajat Celcius. Tujuan dari teknik simmering ini adalah untuk mengeluarkan zat ekstraktif yang terkandung di dalam daging untuk pembuatan stok atau kaldu. Kemudian tujuannya juga adalah untuk mengempukkan daging, meresapkan bumbu-bumbu ke dalam daging secara sempurna. Prinsip dasar dari teknik simmering ini adalah alat perebus boleh ditutup, setelah mendidih api dikecilkan dan tutup dibuka. Kemudian, selama proses simmering, bahan makanan harus seluruhnya tercelup dengan cairan. Ketiga, semua buih atau kotoran yang di atas permukaan cairan dibuang. Selanjutnya adalah gelembung air memecah permukaan secara perlahan.
Bahan makanan yang biasa diolah dengan teknik simmering ini adalah tulang ataupun daging. Teknik selanjutnya adalah blanching atau mencelup. Nah, pengertian teknik blanching adalah memasak dengan cara mencelupkan bahan makanan ke dalam cairan mendidih dalam waktu yang singkat. Tujuan teknik blanching ini adalah untuk membuang kulit atau bagian luar yang tidak diperlukan, misalnya pada tomat atau bulu ayam. Kemudian, membebaskan makanan dari kotoran dan lemak, misalnya pada tulang atau daging saat pembuatan stok atau kaldu. Kemudian untuk membuat makanan menjadi setengah matang untuk diolah lebih lanjut. Prinsip teknik blanching adalah cairan dididihkan sampai 100 derajat Celcius. Kemudian bahan makanan seluruhnya harus terendam oleh cairan. Biasanya bahan makanan ini akan diolah lebih lanjut sehingga bahan makanan ini dicelup tujuannya agar bahan makanan itu setengah matang. Teknik selanjutnya adalah braising atau menyemur. Pengertian teknik braising dalam pengolahan makanan adalah teknik merebus bahan makanan dalam cairan sedikit atau setengah dari bahan makanan tersebut di dalam panci tertutup. Braising bisa dilakukan di atas kompor maupun di dalam oven. Prinsip dasar teknik braising adalah bahan makanan dalam potongan besar sesuai kebutuhan. Daging dipotong-potong sebelum dilakukan pengolahan pada lapisan luar daging sehingga menghasilkan warna yang kecoklatan. Kemudian, cairan sisa braising digunakan sebagai saus. Bahan makanan yang biasa diolah dengan teknik braising adalah daging, unggas, sayuran. Nah, contohnya adalah semur daging atau semur ayam. Selanjutnya adalah stewing atau menggulai. Pengertian stewing atau menggulai dalam pengolahan makanan adalah mengolah bahan makanan dalam potongan kecil, kemudian direbus dengan menggunakan cairan dan sering diaduk-aduk. Perbandingan bahan makanan dan cairan adalah sama. Tujuan stewing adalah untuk mengempukkan daging yang bersifat kasar karena pengolahan yang lama dan menggunakan api yang sedang. Prinsip dasar teknik stewing adalah jika daging yang digunakan tidak berkualitas, sebaiknya di-blanch atau dicelup terlebih dahulu sebelum diolah dengan teknik stewing ini. Kemudian bahan tersebut atau daging tersebut disiapkan dalam potongan kecil-kecil. Pengolahan daging pada teknik stewing harus sering diaduk, sedangkan pada ikan harus sangat hati-hati karena ikan mudah hancur. Kemudian, saus stewing atau cairan perebus harus dikentalkan. Kemudian, bahan makanan yang biasa diolah dengan teknik stewing ini adalah daging, ikan, sayuran, dan buah-buahan. Teknik selanjutnya adalah steaming atau mengukus. Pengertian teknik steaming dalam pengolahan makanan adalah memasak bahan makanan dengan uap air panas. Bahan makanan diletakkan pada suatu tempat atau steamer atau pengukus. Lalu, uap air panas disalurkan ke sekeliling bahan makanan tersebut. Syarat atau prinsip dasar teknik steaming ini antara lain adalah sebelum mengukus, alat pengukus harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mengeluarkan uap air panas. Steamer atau pengukus disesuaikan dengan bahan yang diolah. Periksalah air untuk mengukus sekali-sekali. Jika berkurang, maka akan berkurang pula uap air yang dihasilkan. Dan jika air kukusan habis, maka akan hangus dan aromanya akan tercium pada makanan. Gunakanlah waktu mengukus dengan tepat. Ini sangat diperlukan karena akan mempengaruhi hasil. Bahan makanan yang biasa diolah dengan teknik steaming ini antara lain unggas, daging, sayuran, umbi-umbian, dan padi-padian.
Teknik memasak selanjutnya adalah bain-marie atau biasa dikenal dengan teknik water bath atau double broiler. Merupakan teknik memasak yang bertujuan untuk memanaskan bahan secara perlahan serta bertahap untuk mencapai suhu panas yang diinginkan atau untuk menjaga agar bahan tetap hangat selama waktu tertentu. Sesuai dengan namanya, water bath atau direndam di air. Jadi di teknik ini bahan akan dimasak menggunakan panas air. Ada dua cara atau metode yang digunakan dalam teknik bain-marie ini. Yang pertama, menggunakan pot atau kuali yang biasanya digunakan dalam melelehkan coklat atau memanaskan meringue. Dan yang kedua, menggunakan pan atau loyang untuk keperluan memanggang kue. Prinsip dasar memasak dengan teknik bain-marie ini adalah tinggi dinding loyang yang berisi air tidak boleh lebih tinggi dari loyang yang di dalam, yang berisi adonan kue. Tinggi air tidak boleh lebih dari sepertiga tinggi loyang di dalam, karena kalau terlalu tinggi, kue akan lama sekali matangnya. Kemudian, sebaiknya gunakan loyang tanpa sambungan. Kalau menggunakan loyang bongkar pasang, pastikan loyang bongkar pasang tersebut tidak bocor. Kalau bocor, bungkus loyang dengan aluminium foil. Lapisi seluruh bagian dasar hingga dinding loyang untuk mencegah air perendam masuk ke dalam sela-sela loyang. Kalau airnya sudah habis sementara kue belum matang, tambahkan air dengan air panas. Jangan menambahkan air dengan suhu biasa, karena suhu akan turun dan mempengaruhi jalannya pemanggangan kue. Teknik bain-marie ini digunakan dalam proses pembuatan berbagai macam makanan, antara lain untuk melelehkan coklat pada pembuatan kue agar coklat tidak pecah. Kemudian untuk pembuatan cheesecake agar hasil dari cheesecake itu tidak retak di bagian atasnya karena panas oven yang terlalu tinggi. Kemudian pada pembuatan custard, lembab dari uap air yang naik pada saat air memanas membantu mencegah bagian atas custard menjadi terlalu kering. Kemudian pada pembuatan ogura cake, metode ini juga sering digunakan sehingga menghasilkan tekstur ogura cake yang halus dan sangat lembut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas teknik pengolahan makanan yang kedua, yaitu dry heat cooking atau teknik memasak dengan panas kering. Yang pertama adalah deep frying atau menggoreng dengan minyak yang banyak. Pengertian teknik deep frying dalam pengolahan makanan adalah menggoreng bahan makanan dengan menggunakan minyak yang banyak. Bahan makanan seluruhnya terendam minyak hingga memperoleh hasil gorengan yang crispy atau kering. 3 cara yang umum dilakukan dalam pengolahan teknik deep frying yaitu pertama, French style. Nah, bahan makanan di sini yang telah dimarinasi kemudian dilapisi dengan tepung kering, tepung terigu atau maizena. Kemudian digoreng dalam minyak yang banyak. Contohnya adalah ikan asam manis atau gurami asam manis. Yang kedua adalah English style. Bahan isian dimasukkan ke dalam adonan kulit, kemudian digulung, kemudian dimasukkan ke dalam kocokan putih telur, lalu dibalurkan ke dalam tepung panir. Kemudian baru digoreng dalam minyak yang banyak. Nah, cara seperti ini dikenal dengan cara English style deep frying. Kemudian yang ketiga adalah Orly style. Di sini bahan makanan yang akan digoreng dicelupkan ke dalam adonan tepung cair. Kemudian langsung digoreng dalam minyak yang banyak. Contohnya adalah pisang goreng, tempura, tempe goreng, dan sebagainya. Prinsip dasar teknik deep frying adalah memakai minyak goreng berbentuk cair. Selama menggoreng, bahan makanan harus terendam seluruhnya. Pada saat mulai menggoreng, harus dipastikan bahwa minyak sudah dalam keadaan panas sesuai suhu yang diinginkan. Kemudian,
menggunakan api sedang saat menggoreng. Setelah makanan matang, ditiriskan dari minyak dan diletakkan di atas kertas untuk mengisap sisa minyak penggorengan yang masih tersisa di bahan makanan tersebut. Bahan makanan yang biasa diolah dengan teknik deep frying ini adalah ayam, udang, ikan, kentang, kerupuk, pisang goreng, dan lain sebagainya. Teknik selanjutnya adalah menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Makanan yang biasanya dimasak dengan cara shallow frying ini biasanya berukuran kecil dan lunak agar bisa matang dengan sempurna. Teknik selanjutnya adalah sautéing. Sautéing adalah teknik memasak yang menggunakan sedikit minyak. Sautéing juga bisa diartikan sebagai menumis makanan. Sauté berasal dari bahasa Prancis yang berarti melompat. Karena dalam teknik ini biasanya wajan sedikit digoyang-goyangkan hingga makanan di dalamnya melompat. Prinsip dasar teknik sautéing antara lain, biasanya bahan makanan yang akan diolah sudah dipotong tipis-tipis. Bisa menggunakan mentega atau margarin ataupun minyak goreng. Nah, pada saat memasukkan bahan makanan setelah minyak goreng atau margarin menjadi panas agar hasil masakan menjadi sempurna. Nah, saat melakukan sautéing bumbu masakan harus sampai beraroma harum dan warna makanan menjadi keemasan sebelum bahan makanan lain dimasukkan, karena akan mempengaruhi rasa masakan. Nah, pada saat mengaduk di teknik sautéing ini harus cepat dan merata agar hasil masakan menjadi sempurna. Nah, teknik sautéing menggunakan api sedang, minyak sedikit dan tempat terbuka serta lapang untuk memudahkan pengadukan. Bahan makanan yang biasa diolah dengan teknik sautéing ini adalah bumbu segar seperti bawang bombay, bawang putih cincang, bawang merah, dan sebagainya, dan juga sayur-sayuran. Teknik selanjutnya adalah pan frying. Pan frying merupakan teknik memasak di mana makanan dimasak dalam wajan datar menggunakan sedikit minyak. Makanan kemudian dibalik menggunakan spatula agar matangnya merata. Contoh makanan yang dimasak menggunakan teknik ini adalah daging burger, pancake, scrambled egg, omelet, atau daging lunak yang dipotong tipis-tipis. Teknik selanjutnya adalah stir frying. Pengertian teknik stir frying dalam pengolahan makanan adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan minyak sedikit, api yang besar, dan diaduk secara cepat dalam waktu yang singkat. Nah, biasanya diterapkan dalam Chinese food ya, di dapur-dapur masakan Cina. Baiklah, teknik selanjutnya adalah teknik mengolah makanan dengan cara baking. Baking atau yang sering disebut dengan pemanggangan merupakan teknik dalam pengolahan pangan menggunakan oven kompor atau oven listrik untuk mematangkan masakan tertentu tanpa menggunakan minyak atau air sebagai medium pemindahan panas. Sumber panas yang digunakan oleh oven kompor adalah panas dari api kompor, sedangkan untuk oven listrik menggunakan listrik sebagai sumber panasnya. Proses baking dapat diatur atau dikontrol sehingga sesuai dengan kondisi proses yang diharapkan. Tentunya waktu pengovenannya bergantung pada jenis produk pangan yang dipanggang. Produk pangan yang diolah menggunakan teknik baking antara lain roti, cookies, atau pastry. Umumnya, proses pemanggangan dilakukan dengan suhu di atas 100 derajat Celcius atau tergantung pada jenis oven, bahan pangan, dan tingkat kematangan yang diharapkan. Prinsip dasar teknik baking ini adalah oven dipanaskan sesuai suhu yang ditentukan sebelum adonan atau makanan dimasukkan. Adonan diletakkan pada posisi yang tepat di dalam oven. Suhu diperiksa saat proses berlangsung. Periksa makanan saat akan diangkat dari oven.
Suhu yang dibutuhkan untuk pengolahan makanan sebagai berikut. Untuk memanggang kentang, suhunya adalah 200 derajat Celcius. Untuk roti atau adonan dengan ragi, 200 derajat Celcius. Untuk sponge cake adalah 195 derajat Celcius. Untuk biskuit, cookies, dan cake adalah 180 derajat Celcius. Untuk segala macam jenis puding adalah 170 derajat Celcius. Dan untuk ikan dan sayuran adalah 100 derajat Celcius. Teknik selanjutnya adalah roasting. Pengertian teknik roasting ini adalah mengolah bahan makanan dalam bentuk besar dengan cara memanggang di dalam oven dengan menggunakan roasting pan, dan selama proses pengolahan sesekali dilakukan proses basting. Proses basting ini maksudnya adalah menyiram cairan atau jus yang keluar atau minyak yang keluar saat pengolahan dari bahan makanan tersebut, yang berfungsi untuk menjaga kelembaban dari bahan makanan tersebut. Bahan makanan yang biasa diolah dengan teknik roasting ini adalah unggas atau daging. Teknik selanjutnya adalah grilling atau membakar. Pengertian teknik membakar atau grilling atau broiling dalam pengolahan makanan adalah mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle yang diletakkan di atas perapian dengan suhu 290 derajat Celcius, atau pengolahan makanan di atas bara api langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Pada teknik ini diberikan sedikit minyak pada makanan yang akan diolah maupun alat yang akan digunakan. Prinsip dasar teknik grilling atau teknik membakar ini adalah dipilih bagian daging yang empuk dan berkualitas baik. Sebelum dibakar atau digrill, daging direndam terlebih dahulu dalam cairan bumbu atau dimarinasi. Bahan makanan dan alat pengolahan dioles minyak terlebih dahulu sesaat sebelum digunakan. Bahan makanan yang biasa diolah dengan teknik grilling ini adalah daging, kemudian ayam, dan ikan. Satu tips untuk pengolahan makanan dengan cara dibakar atau digrill ini adalah pada saat membakar makanan, daging, atau ikan, sebaiknya menggunakan penjepit makanan saat akan membalik atau mengambil makanan yang diolah. Jangan menggunakan garpu atau alat tusuk lainnya, karena bila terkena bahan makanan yang diolah akan mengeluarkan cairan yang akan mengalir pada alat, yang bisa berakibat akan mengurangi rasa atau kualitas hasil masakan. Baiklah, sekian materi untuk kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih.